Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru yang hebat. Perkenalkan, nama saya Suarman Zebua, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara. Pada saat ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Perasaan saya setelah mempelajari modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid, yaitu memberikan kesan yang positif, karena dalam modul ini saya mendapatkan banyak pengalaman baru mengenai bagaimana membuat program yang mendorong suara, pilihan, kepemilikan, dan kepemimpinan murid atau students agency yang berdampak positif bagi karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam modul 3.3 ini, saya lebih memahami pentingnya keterlibatan murid secara aktif untuk menentukan kesepakatan mengenai hal-hal apa saja yang ingin mereka lakukan, dan murid diajak untuk lebih bertanggung jawab dalam proses kegiatan yang akan dilakukan. Kepemimpinan murid atau students agency merupakan kemampuan murid untuk mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan-pilihan, menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan, dan mengungkapkan rasa ingin tahu, berpartisipasi, dan berkontribusi pada komunitas belajar, mengkomunikasikan pemahaman mereka kepada orang lain, dan mereka melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses belajarnya. Kegiatan murid pada saat menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran mereka atau agensi, sebenarnya pada proses tersebut mereka atau murid memiliki suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemimpinan atau ownership. Yang pertama, suara. Suara atau voice merupakan gagasan, pandangan, keinginan, kebutuhan yang diekspresikan melalui partisipasi aktif mereka di kelas, sekolah, dan sistem pendidikan mereka, yang berkontribusi pada proses pengambilan keputusan dan secara kolektif mempengaruhi hasilnya. Yang kedua, pilihan atau choice merupakan kesempatan yang diberikan kepada murid untuk memilih cara dan proses mereka belajar, serta bagaimana mereka akan menunjukkan pemahaman mereka. Yang ketiga, kepemimpinan atau ownership merupakan pada saat murid terhubung secara fisik, kognitif, atau sosial emosional dengan apa yang sedang dipelajari, terlibat aktif, dan menunjukkan minat dalam proses belajarnya, sehingga mereka atau murid merasa memiliki proses belajarnya. Tugas kita sebagai pendidik sebenarnya hanya menyediakan dan memfasilitasi lingkungan yang dapat menumbuhkan kepemimpinan murid untuk menuangkan ide dan gagasannya dengan tujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian murid, sehingga pada proses tersebut murid memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan dalam proses apa yang mereka pikirkan dan bagaimana cara melaksanakannya, serta merefleksikan setiap tindakan yang mereka lakukan. Kaitannya dengan modul 1.1, dapat disimpulkan bahwa sebagai pemimpin pembelajaran, hendaknya pengelolaan program sekolah harus berdampak positif bagi murid. Hal ini bertujuan untuk menuntun dan mengarahkan tumbuh kembang murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kaitannya dengan modul 1.2, dalam mengaplikasikan program sekolah yang berdampak bagi murid, guru penggerak memiliki peran yang sangat penting untuk dapat tergerak, bergerak, dan menggerakkan dan berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi dan komunitas sekolah untuk menunjang terlaksananya program sekolah yang berdampak positif pada murid. Kaitannya dengan modul 1.3, untuk mewujudkan pengelolaan program yang berdampak pada murid, hendaknya selaras dengan visi guru penggerak, yaitu bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid dan menjalankan rencana program sekolah melalui dukungan pemangku kepentingan dalam mendukung ekosistem pada proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Kaitannya dengan modul 1.4,
Pengelolaan program yang berdampak pada murid diharapkan dapat memberikan dampak positif dengan terwujudnya budaya positif berkelanjutan di lingkungan sekolah sehingga pembelajaran selaras dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kaitannya dengan modul 2.1. Dalam mengelola program yang berdampak pada murid, sudah seharusnya program tersebut dapat memenuhi kebutuhan murid yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda dengan memberdayakan murid sebagai pribadi unik yang memiliki bakat dan potensi yang berbeda. Maka dalam pembelajaran diterapkan diferensiasi sehingga kebutuhan murid berdasarkan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid dapat terpenuhi dengan baik. Kaitannya dengan modul 2.2. Untuk merencanakan program yang berdampak pada murid, perlu mengintegrasi pembelajaran sosial dan emosional pada proses pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan kesadaran penuh atau mindfulness murid, sehingga pada saat mengimplementasikan program sekolah, murid dapat memiliki rasa empati, ketenangan, termotivasi, dan memiliki sikap tanggung jawab. Kaitannya dengan modul 2.3. Sedangkan pendidikan pengembangan karakter positif pada murid dapat dikembangkan melalui proses coaching. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk menggali potensi dan melejitkan kinerja murid untuk dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi pada saat menjalankan program yang berdampak positif bagi murid. Maka dari itu, sikap kreatif, inovatif, dan sikap kritis murid sangat diperlukan untuk terciptanya murid yang merdeka dalam proses belajarnya. Kaitannya dengan modul 3.1. Pemimpin pembelajaran merupakan orang-orang yang mau melakukan perubahan ke arah yang positif dan senang berkolaborasi, sehingga pada prosesnya sebagai pemimpin pembelajaran akan mendapatkan permasalahan-permasalahan seperti dilema etika maupun bujukan moral. Maka agar pada saat mengambil keputusannya dapat bermanfaat bagi orang sekitar, perlu memperhatikan 3 prinsip berpikir, 4 paradigma pengambilan keputusan, dan melakukan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kaitannya dengan modul 3.2. Pengelolaan sumber daya yang berdampak pada murid hendaknya memperhatikan modal aset yang dimiliki oleh sekolah melalui pemetaan modal aset seperti modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal finansial, modal politik, modal lingkungan atau alam, serta modal agama dan budaya. Sehingga pemanfaatan sumber daya menjadi prioritas seluruh warga sekolah untuk mewujudkan program pengelolaan yang berdampak pada murid. Dengan memperhatikan keterkaitan seluruh materi modul 3.3 dengan modul sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan program sekolah harus berdampak positif bagi murid melalui perencanaan yang matang dalam memetakan sumber daya yang ada di sekolah sebelum mengambil sebuah keputusan secara bersama-sama mengenai program yang berdampak pada murid. Melalui program sekolah yang berdampak positif bagi murid, tentunya memberdayakan murid sebagai pribadi yang unik dan memiliki karakteristik dan bakat serta potensi yang berbeda-beda, sehingga dalam proses pembelajaran dapat diterapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Sedangkan nilai dan peran guru penggerak untuk melaksanakan visi membangun budaya positif yang berkelanjutan di sekolah dan untuk pengembangan karakter positif bagi murid, maka pembelajaran sosial emosional dan coaching dapat diterapkan sehingga dapat melahirkan profil pelajar Pancasila yang berbudaya positif. Menurut saya, program atau kegiatan sekolah pada pengelolaan program tersebut melalui perencanaan yang matang dan diselenggarakan berdasarkan kebutuhan murid sesuai karakteristik lingkungan melalui pemetaan sumber daya atau modal aset sebagai kekuatan atau potensi. Perencanaan ini dapat dilakukan melalui langkah bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Sehingga program-program tersebut dapat menumbuhkan kepemimpinan murid yang akan dikembangkan dan melibatkan murid dalam mendorong suara, pilihan, dan kepemimpinannya untuk mencapai sebuah kesepakatan.
Sebagai contoh, pada program gotong royong membersihkan lingkungan sekolah, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan dialog bersama murid dan menentukan rencana program. Kita bisa membuat pertanyaan pemantik kepada murid, misalnya, apakah kegiatan yang bisa membuat kebersihan lingkungan sekolah tetap terjaga? Apa yang bisa kita lakukan untuk membersihkan lingkungan sekolah? Murid nantinya akan menyuarakan ide atau gagasannya masing-masing. Murid yang lain akan diberikan kesempatan untuk mendengarkan ide atau gagasan dari teman-teman mereka. Guru dalam hal ini harus mendengar suara murid. Guru harus mampu mendengar apapun ide atau gagasan dari murid. Dengan demikian, murid akan merasa bahwa suara mereka diberdayakan dalam kegiatan tersebut. Selain itu, murid diberikan kesempatan untuk memilih dan menentukan pilihannya, seperti kapan jadwal pelaksanaannya dan berapa lama durasinya. Siapa saja yang bisa membawa peralatan kebersihan dan alat kebersihan, dan apa saja yang bisa dia bawa. Seterusnya, daerah atau lingkungan sekolah mana saja yang perlu dibersihkan. Bagaimana pembagian tugas dalam gotong royong membersihkan sekolah? Siapa saja yang bertanggung jawab dalam kegiatan gotong royong? Agar murid memiliki rasa dan sikap kepemilikan terhadap program tersebut, maka guru sebaiknya melibatkan murid dalam kegiatan gotong royong tersebut melalui pembentukan tim pelaksana program gotong royong membersihkan lingkungan sekolah yang bertugas untuk menyiapkan kebutuhan dalam kegiatan tersebut dan bertanggung jawab dalam proses pelaksanaannya. Tim tersebut diarahkan untuk mampu merespon dan menindaklanjuti masukan dan umpan balik dari teman-temannya. Dengan demikian, murid akan belajar untuk bertanggung jawab dan merasa memiliki sepenuhnya program tersebut. Setelah merencanakan program yang berdampak bagi murid dalam wadah program gotong royong tersebut, murid akan diajak dan dituntun untuk terlibat aktif, dan guru juga akan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat sehingga program tersebut akan dilaksanakan dan dievaluasi. Pada proses pelaksanaan program gotong royong membersihkan lingkungan sekolah tersebut, guru bisa mengacu pada pertanyaan-pertanyaan berikut agar program-program tersebut dapat berdampak positif bagi murid. Kegiatan dilaksanakan secara rutin setiap hari dan bergiliran setiap kelas untuk membersihkan lingkungan sekolah secara umum, dan kelas yang lain yang tidak dapat giliran akan membersihkan lingkungan kelas masing-masing. Dalam membersihkan lingkungan sekolah dan kelas ini, murid akan melakukannya secara bergotong royong bersama dengan teman-temannya. Setiap sekali dalam 2 bulan akan dilaksanakan kegiatan gotong royong massal seluruh warga sekolah untuk membersihkan lingkungan sekolah. Kegiatan ini akan melibatkan kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah, wakil kepala sekolah urusan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, dan humas, wali kelas dan guru, serta staf tata usaha, komite sekolah, dan orang tua murid. Dalam melaksanakan program ini, saya akan mengajak rekan-rekan guru atau wali kelas, kepala sekolah untuk mengobservasi kegiatan gotong royong yang telah berlangsung setiap 1 kali dalam sebulan. Murid kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 nantinya akan memiliki sikap peduli yang tinggi terhadap kebersihan lingkungan dan mampu menumbuhkan sikap gotong royong, mandiri, dan kreatif dalam melaksanakan kegiatan kebersihan lingkungan sekolah. Rekan sejawat, orang tua, serta murid memberikan umpan balik atau masukan terkait pembelajaran sebagai bahan evaluasi pada kegiatan berikutnya. Demikianlah koneksi antar materi modul 3.3 ini. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru yang hebat.